Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan geometri transformasi, terutama hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang materi refleksi atau pencerminan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi, kemudian ada isometri dan transformasi langsung, transformasi balik. Nah, sekarang kita akan ke salah satu jenis transformasi yang sudah sering kita jumpai, yang biasa dipelajari di SMA. Ada yang namanya refleksi atau pencerminan. Secara definisi kita bisa lihat pada buku halaman 81, di situ sudah dijelaskan tentang apa itu pencerminan. Pencerminan atau kata lainnya refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan M besar indeks G, didefinisikan 1 MGA sama dengan A jika A elemen dari G, dan MGA adalah aksen jika A bukan elemen dari G. G merupakan sumbu dari A aksen, dan G itu disebut sebagai sumbu pencerminan. Di sini ada yang namanya, jadi kalau pencerminan itu pasti ada yang namanya sumbu pencerminan. Nah, perlu diingat simbol dari pencerminan itu dinotasikan dengan huruf M besar indeks sumbu pencerminannya, dan sumbu pencerminan itu berupa, sumbu pencerminan di sini berupa, disimbolkan dengan berupa garis. Di garisnya nanti kalau cerminnya itu adalah garis G, maka notasinya adalah M G indeks huruf G. Kalau misalnya nanti garis cerminnya itu adalah garis E, maka simbol pencerminannya adalah M besar indeks garis S, dan seterusnya tergantung sumbu pencerminannya atau cerminnya. Nah, sekarang kita coba memahami definisi dari refleksi atau pencerminan. Di sini disebutkan bahwa pencerminan ada dua definisinya. Yang pertama, jika untuk titik yang pada cermin dan untuk titik-titik yang tidak pada cermin. Jika titik-titik yang pada cermin maka pakai aturan nomor 1, sedangkan untuk titik-titik yang di luar cermin kita pakai aturan yang nomor 2. Nah, seperti apa contohnya? Jadi misalnya saya punya di sini sebuah garis. Saya beri nama garisnya ini misalnya garis G, dan saya punya sebuah titik, titiknya itu adalah titik A, di sini titik A, atau titik pada cermin dulu aja. Jadi misalnya titik A itu terletak pada cermin, maka bayangan titik A itu di mana? Karena titik A itu adalah titik pada cermin atau pada garis G, maka kita pakai definisi yang nomor 1, yaitu MG dari A, MG dari A, kalau kita kasih nama A aksen, maka di mana letak A aksen? Maka A aksen itu letaknya adalah pada dirinya sendiri di sini. Nah, itu. Nah, kalau titiknya berada di luar garis G, misalnya saya punya titik, nah ini saya punya titik B, titik B-nya di luar garis G, misal saya punya titik B di sini. Nah, kita ingin cari bayangan dari titik B, maka kita pakai aturan yang nomor 2. Kenapa? Karena titik B itu di luar cerminnya atau di luar garis G. Maka kalau MG dari B itu adalah B aksen atau bayangan hasil pencerminan dari titik B terhadap cermin garis G itu kita beri nama B aksen, maka di manakah letak B aksen? Maka B aksen itu terletak sedemikian hingga garis G itu nanti adalah garis sumbu dari B aksen. Jadi G itu garis G nanti atau cerminnya itu nanti akan jadi garis sumbu dari B aksen. Jadi di mana letak B aksen, maka kita bisa tarik garis yang melalui titik B, kita tarik garis yang tegak lurus garis
Nah, ini dari titik B kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis G sejauh sampai titik B aksen. Misalnya B aksennya di sini. Nah, ini sampai titik B aksen. Sedemikian hingga garis B aksen itu adalah garis sumbu, garis G itu adalah garis sumbu dari B aksen. Jadi dia sejajar dan dia tegak lurus dan membagi dua sama besar. Jadi seperti itulah definisi dari pencerminan. Yang perlu diingat adalah simbol dari refleksi itu disimbolkan dengan huruf M besar dengan indeks cerminnya atau garis cerminnya. Jika cerminnya adalah garis G, maka M besar indeks G. Nah, kemudian kita masuk ke teorema 3.1. Nah, teorema 3.1, teorema ini menyebutkan refleksi merupakan transformasi. Nah, nanti silahkan dibuktikan sendiri. Kita sudah berbahas transformasi kemarin seperti apa, maka kalau kita disuruh membuktikan refleksi merupakan transformasi, maka kita harus bisa membuktikan bahwa refleksi itu adalah fungsi yang bijektif, yang meliputi injektif dan subjektif. Itu kalau kita membuktikan refleksi adalah transformasi. Nanti silakan dicoba sendiri. Saya langsung lanjut ke teorema 3.2. Di sini disebutkan bahwa refleksi merupakan isometri. Nah, perlu diingat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa isometri itu adalah transformasi yang mempertahankan jarak dua titik. Yang mempertahankan jarak dua titik. Nah, itu adalah definisi dari isometri. Jadi kalau kita ingin membuktikan refleksi itu merupakan isometri, maka kita harus membuktikan kalau ada dua titik jaraknya sekian, maka setelah ditransformasi hasil jaraknya juga tetap sama. Nah, gimana pembuktiannya? Nah, di sini saya sudah punya pembuktian teorema 3.2 yang berbunyi refleksi merupakan isometri. Karena kita ingin membuktikan isometri, maka kita butuh dua titik. Jadi di sini saya punya dua titik, yaitu titik A dan titik B. Jadi karena kita ingin membuktikan dia isometri, maka saya ambil sembarang dua titik, misalnya titik A dan titik B. Kemudian hasil pencerminan dari A atau disimbolkan hasil pencerminan dari A itu saya misalkan A aksen, dan hasil pencerminan dari B itu dimisalkan dengan B aksen, atau MGA sama dengan A aksen dan MGB sama dengan B aksen. Nah, sekarang kita coba nyatakan secara geometris. Jadi seperti apa sketsa hasil pencerminannya. Jadi karena cerminnya huruf G, cerminnya garis G, maka sekarang saya buat garis G terlebih dahulu. Jadi di sini saya punya garis G yang difungsikan sebagai cerminnya dari garis G. Nah, tadi kan ada dua titik, titik A dan titik B. Jadi misal saya punya titik A di sini dan titik B di sini. Ini saya beri nama titik A dan ini saya beri nama titik B. Kemudian saya cerminkan titik A dan titik B ini terhadap garis G. Maka hasil pencerminannya A itu adalah di sini. Kemudian B-nya di sini.
Jadi ini adalah A aksennya, dan ini adalah titik B aksen. Nah, kemudian dari sini langkah pertama yang saya lakukan adalah pertama, ini garis AA aksen itu memotong G pada titik P. Jadi AA aksen itu memotong G di P. Jadi titik P di mana? Maka titik P letaknya adalah di sini. Ini saya kasih titik ini, saya kasih nama titik P. Kemudian dari garis B aksen ini memotong G di H. B aksen memotong di ini titiknya. Saya beri nama titik I. Nah, dari titik B ini maaf ya, ini contohnya, di contohnya B-nya yang lebih pendek dari A. Jadi saya B-nya saya kecilkan dulu. Jadi misalnya B-nya itu saya kecilkan dulu. Nah, ini misalnya titik B dan titik B double aksennya. Nah, setelah itu langkah berikutnya dari titik B ini saya tarik garis sejajar dengan G, memotong A aksen di B. Jadi dari titik B kita tarik garis yang sejajar dengan G, dan sejajar dengan G ini ya, memotong A aksen di B. Jadi dari titik B itu saya tarik garis sejajar yang memotong A aksen di titik, namanya titiknya P aksen. Kemudian dari titik B aksen, di sini dari titik B aksen tarik garis yang sejajar G, memotong B aksen di P double aksen. Jadi saya tarik garis. Diberi memotong A aksen di P double aksen. Nah, sekarang kita perhatikan segi 4 P, B, H, P. Jadi perhatikan segi 4 ini ya. P aksen, B, H, P. Segi 4 ini. Nah, dari segi 4 ini kita tahu bahwa BP atau P aksen B itu sejajar dengan sisi ini, sejajar dengan sisi ini. Karena tadi kan kita memang buat yang sejajar ya. Terus kemudian sisi BH itu sejajar dengan sisi BH atau sisi yang ini itu sejajar dengan sisi, karena ini pencerminan ya, maka BB aksen itu pasti sejajar dengan A aksen, otomatis BH itu sejajar dengan sejajar dengan PP aksen, atau dapat kita tuliskan PB
itu sejajar dengan PH dan PH itu sejajar dengan PP aksen. Karena ada segi 4 yang yang dua pasang sisinya sejajar, maka kita bisa katakan bahwa segi 4 PB H P itu adalah persegi panjang. Karena dia persegi panjang, maka BP panjangnya BP, karena dia persegi panjang, maka BP itu panjangnya sama dengan PP aksen, dan P aksen B itu panjangnya sama dengan P H. Tuh. Nah, sekarang kita perhatikan segi 4 yang kedua, yaitu segi 4 P H B aksen P double aksen. Nah, segi 4 ini berbentuk apa? Karena sama seperti tadi, PH itu sejajar dengan P aksen P double aksen B aksen, dan H B aksen itu sejajar dengan P double aksen, maka ini adalah juga berupa persegi panjang. Karena sisi dua pasang sisinya sama yang berhadapan sejajar, maka kita bisa katakan juga ini adalah persegi panjang. Nah, dari sini kita tahu karena ini persegi panjang, maka panjang B aksen H itu sama dengan panjang P double aksen, dan panjang PH itu sama dengan P double aksen B aksen. Tuh. Nah, kemudian kita perhatikan segitiga ABP double aksen dan A aksen. Oh, ini bukan double aksen ya, ini kita perhatikan segitiga ABP aksen dan segitiga A aksen B aksen P double aksen. Jadi segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Nah, kenapa kita perhatikan segitiga ini? Karena kita tadi kan di awal ingin membuktikan isometri. Maka kalau kita punya dua titik A dan B, maka kita juga harus membuktikan kalau A aksen B aksen itu panjangnya sama. Jadi panjang dari AB dan panjang dari A aksen double aksen itu panjangnya panjang A aksen B aksen itu panjangnya sama. Nah, dari sini kita perhatikan segitiga yang atas dan segitiga yang bawah. Nah, di sini kan kita tahu bahwa BP aksen itu sama dengan panjangnya sama dengan BP double aksen dari sifat yang persegi tadi. Kemudian sudut P aksen dan sudut P double aksen kan juga sama karena sama-sama siku-siku. Kemudian P aksen A itu sama dengan panjangnya P double aksen A. Dari mana? Karena P aksen A ditambah P aksen P itu kan sama dengan P double aksen ditambah P double aksen A aksen. Nah, karena PP aksen dan P double aksen panjangnya sama, maka kita tahu bahwa P aksen A itu panjangnya sama dengan P double aksen A aksen. Berdasarkan aturan sisi sudut sisi, ini berdasarkan sudut sisi ya, terlupa belum saya tulis. Ini berdasarkan sisi sudut sisi, maka segitiga ABB itu
berdasarkan sisi sehingga segitiga ABB itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, P double aksen. Karena segitiganya kongruen, maka sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga kita dapat membuktikan kalau ternyata AB itu sama dengan A aksen, B aksen, atau terbukti kalau refleksi itu merupakan isometri. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Apakah kalau kita cek dari sini, kira-kira refleksi itu merupakan transformasi langsung ataukah transformasi balik? Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, transformasi langsung itu adalah transformasi yang mempertahankan orientasi, sedangkan transformasi balik itu adalah transformasi yang merubah arah orientasi. Kalau kita ingin mengecek transformasi langsung atau balik, maka kita perlu 3 titik. Jadi sekarang misalnya saya ambil 3 titik. Titiknya itu adalah, jadi kalau saya ingin ngecek apakah pencerminan itu termasuk orientasi langsung atau orientasi balik, jadi misalnya saya pakai yang pertama ini ya. Jadi saya punya titik A, titik B, dan saya tambah lagi 1 titik. Misalnya titiknya adalah titik C. Titik C itu misalnya pada garis G juga. Karena dia pada garis G, maka C aksennya juga terletak di garis G, pakai aturan yang pertama. Di C aksennya tetap di garis G atau tetap di dirinya sendiri. Nah, kalau kita cek apakah pencerminan ini merupakan orientasi langsung atau balik, kita cek dulu A, B, C. A, B, C itu muternya kemana? Dari A, B, C, A, B, C. Ternyata dia puternya searah jarum jam. Dia berputar searah jarum jam, muter ke kanan ya, maka dia orientasinya positif. Nah, sekarang kalau kita ganti cek yang A aksen, B aksen, sama C aksen. A aksennya, B aksen, C aksen, muternya kemana? Ini A aksen, B aksen, C aksen. Ternyata muternya berlawanan arah jarum jam, atau dia berorientasi negatif. Jadi kalau dari positif berubah menjadi negatif, maka kita tahu dari sini bahwa refleksi itu ternyata merupakan transformasi tidak langsung atau transformasi balik ya. Karena dia merubah arah orientasi. Nah, kita lanjut ke, nah ini, jadi di sini disimpulkan bahwa refleksi itu merupakan transformasi tak langsung atau transformasi balik. Jadi refleksi dari sini kita tahu bahwa refleksi itu adalah isometri dan transformasi balik. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema berikutnya, teorema 3.3. Di sini disebutkan bahwa refleksi mempertahankan besar sudut. Nah, dari sebenarnya pembuktian teorema 3.3 itu cukup mudah karena kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar, cukup kita pakai teorema-teorema sebelumnya. Di teorema sebelumnya tadi kan kita punya teorema 3.2 itu kan menyebutkan refleksi merupakan isometri. Nah, kalau kita ingin membuktikan teorema 3.2, maka kita pakai teorema 3.2. Jadi kita punya, karena refleksi itu merupakan isometri dan isometri itu mempertahankan besar sudut. Dari mana teorema isometri mempertahankan besar sudut? Nah, bisa dipelajari pada penjelasan saya sebelumnya. Itu kita sudah membuktikan bahwa isometri mempertahankan besar sudut. Nah, dari dua teorema ini maka kita dapat simpulkan bahwa refleksi itu pasti mempertahankan besar sudut. Nah, pakai aturan silogisme ya, jika P maka Q, jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi sama seperti pakai aturan silogisme, jika kita punya P maka Q,
Jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Nah, seperti aturan silogisme. Nah, itu kurang lebih yang saya sampaikan pada hari ini tentang refleksi. Selanjutnya setelah ini maka kita akan bahas tentang perhitungan atau tentang analitiknya dari refleksi, karena pembuktiannya sudah saya bahas. Yang setelah ini nanti yang akan kita bahas adalah tentang perhitungannya, atau jika kita mencerminkan sebuah titik atau sebuah garis terhadap cermin tertentu, maka bayangannya letaknya di mana. Itu bisa dibaca di halaman selanjutnya, halaman 85 dan selanjutnya, yang akan saya jelaskan nanti pada bagian berikutnya. Nah, silakan dipelajari lebih dahulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.